Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam Sekolah Minggu GKI Pulau Mas, Bajem Harapan Kita. Di sini dengan Katio dan Kak Kanti. sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi dari Allahku besar. Nah, sama-sama kita bernyanyi ya. siap-siap ya adik-adik. Kita nyanyi bersama. Siapa yang besar? Yaitu Allah kita. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan hati kita di dalam doa. Kakak Kanti yang akan memimpin kita dalam doa. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan ketika pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan badan yang sehat. Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh sama-sama mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya yang pimpin kami, bimbing kami supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan kita pada hari ini berkisah tentang seorang raja bernama Raja Yosafat yang diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Katio dan Kak Kanti akan membacanya secara bergantian. 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 13. Katio ayat yang ganjil, Kak Kanti ayat yang genap. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya.
Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathanael, dan Mikha untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Azael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda. Dengan membawa kitab Taurat Tuhan, mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah diri kita yang melakukannya di dalam keseharian kita. Amin. Nah, Kak Tio, Ya. kita kan tadi udah baca nih Mm-mm. dari Alkitab kisah tentang Yosafat. Yosafat, Ya. raja atau Sekarang aku mau nanya, iya. Raja Yosafat? Iya, Raja Yosafat. Kirain kakak tingkat Katio waktu sekolah. Bukan. Emang Jadi apa? sebenarnya Yosafat itu siapa sih? Raja Yosafat itu siapa sih? Raja Yosafat tuh ya raja. Ya, raja. Dia Ah. raja. Rajanya di mana tuh, Kak? Dia raja di kerajaan Yehuda. Ada yang bikin dia tuh hebat. Ya. Yang bikin dia hebat itu pertama, Apa tuh? dia tidak menyembah Baal-Baal, tidak menyembah Tuhan Allah lain. Iya, benar. Lalu kedua, dia di sini dibilang menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Hebat ya. Hebat. Terus? Dan yang hebatnya lagi nih, biar rakyat-rakyatnya itu pada tahu perintah Tuhan, tahu firman Tuhan, dia mengutus beberapa pembesarnya. Nah, adik-adik bisa lihat di ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Pembesar-pembesarnya ini punya tugas, Kak Kanti. Tugas untuk mengajarkan firman Tuhan kepada rakyat-rakyatnya agar mereka bisa mengerti firman Tuhan. Gitu. Berarti sebenarnya mereka supaya mengerti firman Tuhan dan supaya mengikuti perintah Tuhan, ya kan, Kak ya? Iya. Nah, sebenarnya perintah Tuhan itu gimana sih, Kak Tio? Perintah Tuhan itu banyak. Pada hakikatnya, bagaimana diri kita dapat berserah, dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti Raja Yosafat. Dia itu kekuatan militernya bagus, terus kekuasaannya besar, tapi kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, semua itu akan sia-sia. Nah, pada pelajaran hari ini kita mau belajar bagaimana diri kita mengandalkan Tuhan. Nah, Kak Kanti, sama seperti Tuhan yang menolong Raja Yosafat. Kalau adik-adik pernah nggak ditolong sama Tuhan? Ayo coba ingat-ingat, pernah nggak ditolong sama Tuhan? Kalau Kak Kanti pernah ditolong sama Tuhan nggak? Iya, pernah, Kak. Jadi waktu itu pernah aku tuh naik motor malam-malam. Tiba-tiba rantai motornya itu putus. Waduh. Nah, aku berdua jalan boncengan. Nah,
Setelah itu kita ketemu ada orang yang nyamperin kita buat nolongin pasang rantainya, Kak. Nah, oke. di situ deh kita merasa bersyukur karena pertolongan Tuhan itu tepat banget buat kita. Wah, mantap ya, Kak. Iya. Kalau Kak Tio ditanya hal yang sama, pernahkah Tuhan menolong Kak Tio? Pernah. Waktu Kak Tio di sekolah, waktu Kak Tio kuliah. Jadi waktu itu pelajarannya banyak banget ujiannya, dan Kak Tio itu ditolong Tuhan melalui teman-teman Kak Tio yang ngasih semangat, yang ngasih pembelajaran, yang ngasih makanan juga. Pokoknya Tuhan itu nolong Kak Tio melalui teman-teman yang Kak Tio punyai. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Tuhan menolong adik-adik dengan seperti apa caranya? Yuk kita mau menutup renungan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk selalu dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami ketika kami menolong orang lain, dan juga tolong Tuhan berkati kami untuk dapat merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati sekolah yang pada saat ini kami lakukan, meskipun dalam kondisi sekolah di rumah, pembelajaran di rumah, tolong Tuhan berkati kami untuk tetap rajin, untuk tetap serius di dalam pembelajaran yang kami lakukan. Berkati juga gerejamu Tuhan, kiranya gerejamu dapat terus berpelayanan di dalam kehidupannya. Berkati orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan mampukan orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan yang mereka punyai. Inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu hari ini, apa tuh Kak? Adik-adik buat video dan lalu bercerita ya Kak, nanti ya. Ceritanya tuh dimulai dengan kalimat seperti ini. Tuhan menolong aku ketika, ketikanya itu dilanjutin oleh ceritanya dari adik-adik sekalian ya. Ditunggu ya ceritanya ya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi kembali judul lagunya Mengikut Yesus Keputusanku. Oke? Nyanyi bersama ya.
ibadah kita telah selesai dan Kak Kanti akan menutup di dalam doa. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang telah menyertai sepanjang hidup kami, saat ini kami mau menunaikan syukur kami karena Tuhan telah memimpin ibadah kami. Ya Tuhan, berkatilah hari-hari kami ya Tuhan, biar sekolah kami semakin lancar, biar kiranya juga Tuhan berikan kesehatan untuk kami dan keluarga kami. Tuhan, pertemukanlah kami kembali untuk minggu depan kami boleh mengikuti ibadah online dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu kembali. Dadah. Dadah.